かって栄えたその王国の名は。Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, pastikan kalian menonton video sampai habis karena komenan kalian akan terlihat jika hanya menonton setengah dan jika menontonnya sampai akhir. Dipastikan tonton sampai selesai agar tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas sebuah teori yang sangat-sangat liar sekali kesukaan kita semua, karena liar is our ninja way, asik. Dimana hal ini juga yang sedang ramai di forum-forum Jepang sana, yaitu mengenai kata-kata Big Mom di chapter 1040 lalu. Roger, beberapa dari One Piece ada di negeri ini juga bukan? Saya sudah sangat dekat. Nah, jika kita artikan dari kata-kata Big Mom barusan, dia berkata bahwa beberapa atau sebagian dari One Piece ada di negeri Wano Kuni, di mana ini sudah dijelaskan sendiri sejak tahun 2019 lalu. Terkait negeri Wano Kuni akan sangat berhubungan dengan chapter terakhir di serial One Piece. Dan ini yang saya dapatkan dari Twitter Sandman, orang Jepang sana nih yang sering buat versi Inggris atas interview yang berhubungan dengan One Piece. Dan kali ini terhadap editor Oda di tahun 2019 lalu. Dikatakan seperti yang sudah sering saya bilang juga, Oda tidak akan pernah mengubah ending dari One Piece sejak One Piece pertama kali dirilis tahun 97 lalu. Dan contohnya, Naito ini pun berkata selama 20 tahun hal yang berhubungan dengan Love Tale tidak pernah berubah. Dan dia juga berkata arc Wano Kuni akan sangat berhubungan dengan final chapter dari One Piece. Dimana pada saat interview itu berlangsung masih berada di flashback Oden ya, karena penutup tahun 2019 adalah ketika mereka semua sampai ke Love Tale dengan Goldie Roger. Dan Oda berkata arc Wano adalah arc yang paling penting yang akan sangat berhubungan dengan rahasia terbesar apa itu One Piece sebagai harta karun. Oh ya, buat yang belum tahu juga, One Piece ini sudah fix ya, benda solid atau padat. Bukan hal klise seperti persahabatan, pertemanan yang mengawang-awang dan bocil banget. Bahkan editor dari Naito ini pun berkata, siapapun yang sedang berhenti membaca One Piece harus kembali membaca arc Wano Kuni ini. Karena fans pasti akan sangat kecewa jika mereka harus mendengar sesuatu seperti seseorang akan mati atau harta karun dari One Piece ternyata adalah, dan mereka mendapatkannya melalui spoiler-spoiler di media sosial. Mari kita bahas kenapa sih harus negeri Wano Kuni. Mungkin ada dari kalian yang sudah pernah menonton video saya yang ini yang dipost di tahun 2019. Aduh, ini udah lama banget nih. Nah, saya sebenarnya tidak menyuruh kalian untuk nonton juga, tapi di situ saya membahas hal yang cukup mirip mengenai negeri Wano Kuni dan Ancient Kingdom tersebut. Nah, pembahasan mengenai Wano Kuni adalah Ancient Kingdom sebenarnya bangkit kembali setelah saya membaca chapter 1016 lalu. Terutama terkait Kaido yang berkata, saya ada di sini karena ini adalah negeri Wano Kuni. Pertama, sedikit kita mundur dulu nih. Jika kita membaca sebuah misteri, satu hal yang perlu kita hubungkan adalah sebenarnya tanpa diberitahu atau tidak secara langsung, tapi kita pun sebenarnya sudah diberitahu solusi dari misteri yang dibuat oleh autornya itu. Nah, nantinya ketika sang penulis baru menghubungkan titik-titik tersebut, barulah kita berkata, dari juga itu semua masuk akal, baru kepikiran dong. One Piece pun bukanlah sebuah pengecualian untuk hal seperti itu. Lihat Kanjuro dan Denjiro di mana titik-titiknya sudah Oda hubungkan selama ini sebelum akhirnya dia memunculkan kebenaran tentang mereka yang saling berkhianat satu sama lain. Dan ini pun sama. Sebenarnya kita sudah dikatakan nama dari Ancient Kingdom tersebut. Kita hanya belum menghubungkan titik-titik yang ada saja dengan benang merah. Ya, clue pertama dan yang paling jelas adalah kita belum diberitahu nama dari Ancient Kingdom ini apa. Kenapa ini menjadi sebuah clue? Jika kita lihat kembali di flashback di Korobin, Profesor Clover dia ditembak tepat saat sebelum dia akan mengatakan nama dari kerajaan besar tersebut.
Bahkan dia berkata hal paling dasar tapi kunci penting untuk semuanya adalah nama dari negeri ini. Yang berarti dari namanya saja negeri tersebut sudah punya pengaruh yang luar biasa. Jadi nih, jika nama dari negeri ini adalah nama baru yang tidak kita ketahui seperti Freedom kayak US kayak Indonesia kayak Dressrosa kayak, itu mungkin tidak akan berpengaruh apa-apa setidaknya pada saat itu. Karena kan nama-nama tersebut belum pernah kita dengar ada di serial One Piece ini. Dan pada saat flashback dari Robin pun kita masih jauh sekali sampai ke Dressrosa. Tapi nama itu akan sangat berpengaruh jika Oda menyebut nama suatu negeri yang kita bakal tahu. Oke, kenapa semua itu ada hubungan dengan Wano Kuni? Ingat arc apa sih setelah Enies Lobby? Benar, itu adalah arc di Thriller Bark. Dan ada apa sih di Thriller Bark tersebut? Tentu saja ada Samurai Ryuma. Seorang samurai yang belum jelas timelinenya, tapi dikatakan berabad-abad yang lalu, dia melindungi Wano Kuni yang disebut sebagai Negeri Emas. Oke, sebelum kita membahas Negeri Emas ini sedikit, kita juga tahu kan, Oda pertama kali buat foreshadow untuk negeri Wano Kuni, Kozuki, Momonosuke itu di Color Split chapter 310 yang notabene itu terjadi ketika sedang di Davi Backfight yang berarti memang sudah lama sekali. Kita masuk ke bagian Land of Gold atau negeri emas dari Wano Kuni ini yang lagi-lagi saya berasumsi jika negeri emas ini berarti secara literal ya, atau dengan artian memang benar-benar banyak emas di negeri ini. Serta penyebutannya pun sebagai Land of Gold dan Wano Kuni sebagai Land of Wano. Ini benar-benar sesuatu yang menurut saya sangat mencurigakan sekali. Keduanya seakan-akan itu hanyalah sebuah sebutan atau nickname saja. Daratan Wano atau Daratan Emas. Seakan-akan itu bukan sebuah negeri yang langsung mempunyai nama Wano Kuni, tapi disebut sebagai Daratan Wano saja. Tapi tunggu, perhatikan beberapa hal berikut ini karena akan sangat mind-blowing sekali. Ingat, banyak teori terkait Zoro lah yang akan membunuh Kaido. Terutama paralelnya dengan Ryuma yang menebas seorang naga di ibu kota bunga. Bagaimana jika petunjuk tersebut terkubur di antara sebuah hal tersirat dan tersurat juga? Lagi-lagi mari kita berasumsi jika momen tersebut benar-benar 100% terjadi, Ryuma menebas seorang naga di langit ibu kota bunga. Dan jika Ancient Kingdom adalah Land of Gold atau daratan emas yang menutup negerinya dari orang luar. Legenda di Land of Gold yang sangat-sangat kuat sekali tersebut dan dia dapat memotong naga di langit. Kira-kira apa sih nama dari musuh mereka pada saat itu? Ryuma yang seorang legenda membunuh seorang naga di langit. Atau mungkin insiden tersebut mungkin akan dikenal sebagai Dragon Flying God. Sepertinya kurang tepat. Atau mungkin Heavenly Lizard, ya masih kurang juga. Bagaimana dengan Sky Dragon atau bisa kita sebut sebagai ya naga langit, Celestial Dragon, atau tentu saja dalam bahasa Jepang disebut sebagai benar Tenryubito. Orang yang menghancurkan Ancient Kingdom, dan tepat pada saat itu juga muncullah sebuah faksi yang disebut sebagai pemerintahan dunia seperti dari kata-kata Profesor Clover. Nah, sekarang kita masuk membahas satu karakter paling penting juga, yaitu Profesor Clover, walau hanya muncul di flashback saja. Tapi orang ini bahkan disebut oleh seseorang sekaliber seperti Rayleigh. Dan setidaknya ada dua orang yang berkata secara eksplisit jika Wano Kuni adalah Ancient Kingdom. Pertama, Profesor Clover berkata jika Ancient Kingdom lah yang menurunkan poneglyph ke seluruh dunia untuk meninggalkan sebuah pesan di masa depan. Tapi di sisi lain, si kucing alias Nekomamushi juga berkata jika klan Kozuki lah yang menciptakan atau setidaknya memahat batu-batu tersebut, dan Kozuki adanya di mana? Ya, Wano Kuni. Ini sebenarnya kayak simpel seperti pertambahan 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi tunggu dulu, ini bakal semakin menarik nih. Mari kita lihat apa deskripsi yang mereka temukan setelah dari Love Tale menurut Oden. Kita belajar semua kebenaran tentang dunia ini, apa yang terjadi di abad yang hilang, apa orang-orang di sebenarnya, apa Ancient Weapon sebenarnya, dan di zaman dahulu, Wano adalah negeri yang terbuka dari seluruh dunia. Dan di depan mata dari harta mewah dalam tanda kutip tersebut, sebuah harta yang sangat nyata. Gimana, sudah dapat belum poin dari kalimat tersebut? Coba perhatikan kata-katanya. Kenapa Oden tidak menyebutkan Ancient Kingdom yang sudah dihancurkan?
Bukankah sudah sewajarnya jika Oden harus menyebut Ancient Kingdom yang hancur jika dan hanya jika Ancient Kingdom sebenarnya benar-benar sudah hancur? Dari semua hal penting yang Oden katakan tadi, dia tidak menyebut sama sekali tentang Ancient Kingdom tapi malah menyebut Wano Kuni. Serta ada masalah penting juga nih terkait batasan tersebut. Sangat masuk akal jika orang-orang dari Wano Kuni tidak ingin membuka batasannya, walaupun akhirnya Kaido lah yang menguasainya. Tapi saya sebenarnya ada teori super menarik terkait Kaido dan kejoyboyannya di video lain yang bisa kalian cek lah. Ini juga menjadi salah satu mega teori lain. Kenapa pemerintahan dunia tidak ingin agar negeri Wano Kuni terbuka kembali? Ini sebenarnya sudah terjawab dari kata-kata bocah di awal perkenalan Wano Kuni. Negeri yang terbuka membiarkan ide-ide buruk untuk masuk ke dalam negeri ini. Jelas kan, bocil yang udah bikin satu patch aja punya poin yang sangat penting di sini. Dan ingat kembali ke kata-kata Clover lalu juga, ide yang dimiliki oleh Ancient Kingdom tersebut dinyatakan sangat buruk bagi pemerintahan dunia. Lagi-lagi, bukankah ini saling berhubungan seperti menambah lagi 2 tambah 2 sama dengan 4 kan? Yang ingat, panel awal yang sangat singkat sekali tidak terlihat ketika si bangsat Orochi berbicara dengan si P0. Di situ dia berkata, "Guhuhuhu, bukankah kalian juga tidak ingin agar negeri ini terbuka kan?" Dan beberapa hal tambahan lagi. Ancient Kingdom tidaklah dihancurkan, melainkan hanya dipaksa agar diisolasi saja. Dan itu pun dikatakan menurut Oden adalah perbuatan dari klan Kozuki di masa lalu. Sebuah perjanjian yang dibuat kepada orang-orang Wano Kuni selama mereka tidak pergi meninggalkan negeri ini. Yang jadinya terdapat kriminal dari kedua sisi nih, seperti dua sisi koin yang bersamaan. Satu hal karena dia berhubungan dengan negeri, satu hal juga karena dia akan meninggalkan negeri tersebut. Tapi setelah sekian lama, Wano Kuni ini kehilangan sumber daya dan orang-orang berpengaruhnya, hingga akhirnya dia dapat dikuasai oleh orang seperti Kaido. Nah, sebelum penutup, saya akan menampilkan kembali profesor kita dari Ohara yang berkata, apapun yang terjadi di masa lalu, itu bagian dari kemanusiaan yang harus dapat diterima. Jika kita melakukan apapun yang sudah terjadi tanpa ketakutan, kita bisa menyiapkan diri kita untuk apa yang akan terjadi di masa depan. Ini pun bisa menjadi quotes penting tentang hidup kita. Masa lalu sangat penting untuk kita dapat menyiapkan diri agar siap di masa depan. Ini benar-benar nice words banget Oda dengan One Piece-nya. Dimana satu panel penting lain juga adalah sebelum dimulainya perang Onigashima dari Sengoku. Bagiku, ini bukan hal yang kebetulan jika semua orang hebat bahkan disebut sebagai great figures berhubungan dengan negeri Wano Kuni. Maka bisa kita katakan Arc Wano bisa disebut sebagai The Restoration of the Ancient Kingdom Arc, atau arc untuk memulihkan kembali negeri Ancient Kingdom ini. Sebuah pertarungan takdir yang akan mengubah mata dunia. Dan jika kita kembali ke kata-kata Big Mom di awal, ternyata ada hal juga nih kenapa dia rela datang ke Wano Kuni selain balas dendam ke Luffy saja, dan selain Road Poneglyph yang pernah dia katakan juga. Melainkan dia tahu sebagian dari misteri One Piece itu ada di negeri Wano Kuni ini. Lagi-lagi saya katakan di video ini, saya memisahkan ya term antara Ancient Kingdom dan One Piece. Ya memang bukan suatu hal yang sama, tapi bisa jadi dan pasti sih sebenarnya keduanya adalah hal yang berhubungan seperti kata-kata dari Big Mom. Ingat dua term ya, Ancient Kingdom dan One Piece. Saya tidak menghubungkan semuanya di video ini, karena di video ini fokusnya membahas Ancient Kingdom dan Wano Kuni. Nah, jadi itulah super mega teori yang sangat liar sekali dari Devil no Mi. Patut ditunggu nih kata-kata Oda juga di jam pesta lalu terkait penutup dari Wano Kuni kan sangat-sangat membagongkan sekali dengan perkataan dari editor Naito juga di awal video ini. Aduh, sekali lagi diingatkan sangat berhubungan erat dengan final chapter One Piece ya, Wano Kuni ini. Kira-kira menurut kalian ada apa sih di negeri Wano Kuni tersebut? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise Devil no Mi, telah keluar nih desain baru dari DNM.merch. Mungkin buat yang follow Instagramnya udah tau lah ya desainnya seperti apa. Nah, ini adalah dua desain baru dari arc yang kedua, yaitu Lost. Ya tentu saja Koro Lost atau tersesat yang diomongin pas di Babang Zoro. Dimana dengan pembukaan dari arc kedua Lost ini,
Pastinya ada promo pembelian. Jadi buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ya. Kalian bisa langsung terhubung ke WA, Tokopedia, atau bisa langsung ke Shopee juga. Jadi jangan lupa untuk klik link di deskripsi video, terutama buat pecinta Babang Zoro-Joro. Jai. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Viola pamit and I'll see you guys next time.